Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui ngaji ilmu nahwu yang sudah tentu masih bersama Kang Amin Hafidin. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rofaknya fi'il mudhari'. Jadi langsung saja kita next mengenai apa itu fi'il mudhari' yang pertama. Yaitu di sini saya akan menyampaikan ta'rifuhu, definisi dari fi'il mudhari'. Nah, di sini ta'rif dari fi'il mudhari' yaitu ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zamanil mutakallim au ba'dahu. Yaitu lafaz yang menunjukkan apa? Ala hadasin, terhadap suatu kejadian yang kejadiannya itu terjadi fi zamanit takallum, pada waktunya takallum berbicara, au ba'dahu atau setelahnya takallum. Seperti contohnya ya'kulu. Jadi gampangnya dalam fi'il mudhari' ini dia mempunyai masa atau waktu yang waktunya itu dia sedang atau akan. Kayak gitu. Kayak misal ya'kulu gitu. Dia memiliki zaman istiqbal, akan, atau hal, sedang. Nah, makanya pada lafaz ya'kulu di sini yaitu kita bisa mengartikan ya'kulu, misal contoh ya'kulu Zaidun. Ya'kulu Zaidun berarti bisa diartikan yaitu Zaid akan makan atau Zaid sedang makan. Nah, itu gampangnya fi'il mudhari' yaitu dia memiliki dua zaman istiqbal yaitu akan. Contoh tadi ya'kulu Zaidun berarti Zaid akan makan, atau bermakna istiqhal, hal ya. Ya'kulu Zaidun, Zaid sedang makan. Nah, terus fi'il mudhari' yabda al-fi'lul mudhari' bi ahadil hurufil arba'ah. Jadi fi'il mudhari' itu didahului dengan salah satu huruf yang 4, yaitu berupa hamzah, nun, ya, dan ta, yang terkumpul al-majmu'ata fi pada lafaz ana itu, atau anita, atau na'ti. Jadi pokoknya dalam fi'il mudhari' itu dia harus didahului dengan huruf mudhara'ah. Kita sebut yang lafaz ana itu di sini yaitu kita namai atau kita sebut dengan huruf mudhara'ah. Contoh, doroba yadribu. Nah, ini ada huruf ya mudhara'ah. Ini adribu. Ini fi'il mudhari' juga. Ini ada nadribu. Nah, nun. Tadribu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau fi'il mudhari' itu kan dia kalau runtutan dari tasriful fi'il itu jatuhnya itu terletak pada urutan kedua. Doroba yadribu, nasoro yang suruh, fataha yaftahu, alima ya'lamu. Nah, itu urutan kedua di dalam tasriful fi'il itu dinamakan fi'il mudhari'. Nah, terus min alamatihi, di antara alamatnya fi'il mudhari' itu apa? Yasihu wuqu'uhu, yaitu sah dijatuhi sin tanfis atau saufa tasfif. Kalau sin tanfis itu dia sin yang menunjukkan dekat gitu loh. Kalau saufa tasfif yaitu saufa yang bermakna jauh, ba'id. Yadullu lil qarib, saufa yadullu lil ba'id. Contoh nih yang menggunakan sin tanfis, sa'udzakiru durusi, saya akan menikror atau akan menderes pelajaran saya.
Ini waktunya dekat. Nah, saufa yasihu al-fata, akan menjadi tua, saufa al-fata pemuda. Ya masih lama gitu. Kayak gitu. Jadi gampangnya ini sin tanfis atau saufa taswif itu menjadi alamatnya fiil mudhore. Nah, fiil mudhore ini tambahannya untuk teman-teman. Jadi fiil mudhore ketika dia kemasukan qad, nanti bimakna terkadang. Misal qad yadribu, nah terkadang mukul. Qad yasihu terkadang sah. Nah, itu tambahan saja. Jadi kebanyakan di dalam kitab pun teman-teman akan menemukan qad yakunu, qad yadribu, qad ketika qad bersanding dengan fi'il mudhari itu ntar dia mempunyai makna terkadang. Aglabnya ya, tapi ya dia memiliki makna yang lain juga ada gitu. Oke, kita next yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang qasimu ila kebagi menjadi yang pertama apa? Shahihul akhir. Yang kedua mu'talul akhir, dan yang ketiga yaitu af'alul khamsah. Nah, teman-teman yang perlu diingat ntar fi'il mudhari itu kebagi menjadi berapa? Oh, terbagi menjadi 3. Yang pertama shahihul akhir, yang kedua mu'talul akhir, yang ketiga af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang shahihul akhir itu yang kayak gimana? Oh, shahihul akhir itu fi'il mudhari yang tidak bertemu syai' ternyata. Apa? Syai' itu alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama, dan ya muannas mukhatabah. Dan shahihul akhir juga dia tidak bertemu dengan illat alif, wawu, dan ya. Nah, gampangnya sih ya shahihul akhir tidak bertemu yang tadi. Tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah dan tidak bertemu dengan illat tadi. Nah, contohnya di sini ada yahfadu, nah, nal'abu, yudzakiru. Nah, semuanya itu i'rabnya dengan menggunakan dhammah dhahirah. Yahfadu, nal'abu, yudzakiru. Nah, ketika fi'il mudhari shahihul akhir, maka i'rabnya dhammah dhahirah. Yahfadu. Nah, ini yahfadu, nal'abu, yudzakiru. Tadi syaratnya itu kalau shahihul akhir itu dia tidak bertemu dengan syai' atau tidak bertemu dengan illat. Oke, yang mu'talil akhir itu apa saja? Yaitu mu'talil akhir itu yantahi bi apa? Diakhiri dengan alif dan ya. Alif dan ya. Nah, contohnya yas'a, yahya, nah, alif. Di sini kita sebut alif ya. Kalau biasa sih kita sebut alif lazimah. Di sini alif juga yahya. Nah, ini mu'talil akhir. Jadi mu'talil akhir itu huruf akhirnya berupa huruf illat atau diakhiri dengan wawu dan ya. Yad'u, yamshi, yamshi. Nah, i'rabnya menggunakan apa? Kalau misal tadi shahihul akhir dia dhamma dhahira, i'rabnya yahfadu, nal'abu, yudzakiru. Nah, kalau misal mu'talil akhir, i'rabnya itu di'irabi dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena satu lita'adzur, karena adanya udzur. Ya. Lita'adzur itu udzur enggak mungkin gitu loh. Misal contoh lafaz yas'a itu diharokati yas'a yu, itu udzur. Yahya gitu. Atau listiqol, susah untuk diucapin. Yad'u, nah susah ini menurut indal Arab ketika diucapkan yad'uhu atau yamshiyu, siqol, abot ya. Aduh biang, nggak kuat gitu. Berat ya diucapkan. Nah, ini mu'talil akhir. Nah, fi'il mudhari yang mu'talil akhir itu i'rabnya dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan karena lita'adzur atau listiqal. Yang pertama dhammah dhahirah. Nah, kemudian fi'il mudhari yang ketiga yaitu fi'il mudhari yang bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama', dan ya muannas mukhatabah.
Jadi gampangnya di sini yang ketiga yaitu fi'il mudhari itu ketika bertemu dengan alif dhamir tasniyah, baik itu yang ghaib atau mukhatab, ini yaf'alani itu ghaib, taf'alani mukhatab, yaf'aluna itu wawu dhamir jamak yang ghaib taf'aluna, wawu dhamir jamak yang mukhatab taf'alina, yaitu muannas mukhatabah. Nah, fi'il mudhari yang bertemu dengan tadi alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak dan ya muannas mukhatabah itu dinamakan af'alul khamsah ya. Nah, i'rabnya apa untuk af'alul khamsah? Yaitu subutun nuni, yaitu tetapnya nun. Nah, tetapnya nun di sini itu menjadi alamat i'rabnya af'alul khamsah ya. Tadi af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak dan ya muannas mukhatabah. Nah, kemudian jadi bisa diambil kesimpulan kita tadi sudah membahas mengenai apa itu fi'il mudhari, terus kita mengetahui jadi apa sih syarat membuat fi'il mudhari, kemudian pembagian fi'il mudhari. Nah, yang mau saya tekankan di sini, jadi fi'il mudhari itu dia dibaca rofa ketika shahihul akhir. Nah, dhammah muqaddarah ya. Terus dhammah dhahirah shahihul akhir. Nah, fi'il mudhari dibaca rofa yaitu yang muqaddarah ketika dia huruf akhir dari fi'il mudhari itu berupa huruf illat mu'tal ya, huruf illat. Nah, fi'il mudhari yang ketiga yaitu ketika bertemu dengan syai' alif dhamir tasniyah wawu dhamir jamak ya muannas mukhatabah, alamat i'rabnya yaitu subutun nuni, tetapnya nun. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham dari apa yang sudah tadi dijelaskan. Monggo kalau ada pertanyaan mengenai nahwu shorof bisa ditanyakan melalui komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.